Usaha produksi gula aren tradisional murni asli Bogor Bapak Asim. Dari jantung hutan tropis, di antara rimbunnya dedaunan hijau di Desa Citugu, Lewiliang, Kabupaten Bogor, tersembunyi sebuah warisan rasa manis tak ternilai, gula aren. Ini bukan sekadar pemanis, tapi sebuah karya seni dari alam, hasil ketekunan dan kearifan lokal. Mari kita saksikan bersama, bagaimana tetes demi tetes air nira, diolah dengan sepenuh hati oleh Bapak Asim, bertransformasi menjadi kristal manis yang begitu istimewa. Perjalanan manis dimulai dari pohon aren. Semuanya dimulai dari sini. Pohon aren yang menjulang tinggi, dengan bangga mempersembahkan nira terbaiknya. Dengan sigap, para penderes memulai tugas pertama mereka, mengambil air nira langsung dari tandan bunga aren yang telah disadap. Dengan keahlian yang diwariskan turun-temurun, seorang penderes memanjat pohon aren. Di ketinggian, ia dengan hati-hati mengambil air nira yang telah terkumpul dalam lodong bambu, lalu menggantinya dengan lodong kosong yang bersih. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan dan kekuatan fisik, karena para penderes harus berpindah dari satu pohon ke pohon lain, memastikan setiap tetes nira termanfaatkan dengan baik. Mengolah nira menjadi gula, seni memasak tradisional. Setelah terkumpul, air nira murni ini kemudian dituang ke dalam tungku besar yang mengepul. Inilah awal dari proses pengolahan yang akan mengubah cairan bening ini menjadi gula. Api mulai membara di bawah tungku tradisional. Perlahan tapi pasti, air nira mendidih, uapnya mengepul, membawa aroma manis yang khas. Proses pemasakan ini bisa memakan waktu berjam-jam, di bawah pengawasan ketat, memastikan setiap tahapan berjalan sempurna. Proses pemuputan, pengasapan lodong bambu. Sembari menunggu nira masak, ada satu lagi persiapan penting. Lodong-lodong bambu yang akan digunakan kembali, harus melalui proses pemuputan atau pengasapan. Ini dilakukan untuk memastikan lodong bersih dan mencegah nira menjadi asam, menjaga kualitas nira yang akan datang. Pekerjaan beriringan, aroma nira yang direbus memenuhi udara, berpadu dengan asap dari pembakaran lodong. Sebuah simfoni aktivitas di pedesaan yang menenangkan. Terkadang, dalam proses ini, ada pemisahan. Ada bagian nira yang sudah dimasak menjadi wedang gula aren siap konsumsi, dan ada pula yang disisihkan sebagai tuak gula aren yang belum dimasak, untuk olahan lebih lanjut. Jika tungku belum terisi penuh dalam satu hari, air gula aren yang sudah direbus sebagian akan ditutup sementara, menanti air nira tambahan dari penderesan esok hari, sebelum proses berlanjut ke tahap selanjutnya. Puncak kekentalan, pembentukan gula aren. Inilah puncak dari proses memasak. Air nira terus diaduk dan dipanaskan hingga konsistensinya berubah, perlahan mengental menjadi cairan gula aren yang pekat. Setelah mencapai kekentalan tertentu, air nira diaduk secara intens, atau dikocok, untuk membantu proses penguapan dan memastikan tekstur yang seragam. Penggodokan terus berlanjut. Ini adalah tahapan krusial di mana cairan manis ini benar-benar berubah menjadi adonan kental yang siap dicetak. Sentuhan akhir, mencetak dan mengemas keaslian. Sementara itu, cetakan-cetakan gula aren, biasanya terbuat dari ruas bambu, dibersihkan dengan saksama. Kebersihan adalah kunci untuk menghasilkan gula aren berkualitas tinggi. Cetakan yang sudah bersih kemudian disusun rapi, siap menampung adonan gula aren yang panas. Tahap pengguisan adalah saat adonan gula aren yang sudah sangat kental dan panas mulai diturunkan dari tungku, siap untuk dicetak. Ini membutuhkan ketepatan waktu agar tidak terlalu keras atau terlalu cair. Di luar tungku, adonan masih terus diaduk atau dikentalkan secara manual, memastikan konsistensi sempurna sebelum dicetak. Dengan cekatan, adonan gula aren yang masih hangat dan elastis dituangkan ke dalam cetakan bambu. Aroma manisnya kini semakin kuat, memenuhi udara. Gula aren dilepaskan dari cetakan, proses pengecekan kualitas. Narator, setelah beberapa saat, gula aren mengeras. Dengan hati-hati, cetakan bambu dilepaskan, memperlihatkan bentuk gula aren yang khas. Setiap cetakan diperiksa, kualitas gula aren ditentukan oleh warna, tekstur, dan kekerasannya. Hanya yang terbaik yang akan lolos seleksi. Visual, gula aren dibungkus rapi, siap dipasarkan. Dan inilah hasilnya, gula aren tradisional murni asli Bogor dari Bapak Asim. Sudah padat dan dingin, siap untuk dibungkus dan dipasarkan. Dari pohon hingga menjadi bagian dari hidangan kita, setiap tahap proses ini adalah bukti nyata dari kerja keras, dedikasi, dan kearifan lokal yang terjaga.
Gula aren bukan sekadar pemanis. Ia adalah cerita tentang tradisi, alam, dan kemanisan yang abadi. Mari kita terus hargai dan lestarikan warisan berharga ini. Mendukung usaha seperti produksi gula aren tradisional murni asli Bogor Bapak Asim di Desa Citugu, Lewiliang. Demikian laporan dari Desa Citugu, Lewiliang, Kabupaten Bogor. Saya Mukjelas, Garuda Nusantara TV. Ayo nggak bisa diolah deh ya. Dipanasan. Bisa dipanasan. Ngan ngesideng apa? Hujan hidung ya. Hujan hidung. Mana tadi ini di gue sama jadi rubah warnanya. Ya, rubah. Jadi iya teh ya di kurang garingnya banyak. Jadi nggak bentuk nggak bangun keringnya kurang. Itu tegar teh ya. Pansok ada dulu di bawahnya. Anak osok. Ini nggak ada dua gini nama entengnya. Bagi teh ya. Supanan. Kalau Oke apa? tadi cempal. Buset. Depan tinggi. Panas sih, Pak. Nggak sekolah kan tadi. Ini guis gitu terus. Iya terus diguis. Terus diguis oman. Oh. Ini namanya proses pengguisan. Pengguisan diapain tuh? Jadi pengguisan itu Pengentalannya. pengentalan gula tanpa api. Hmm. Jadi dia kental di darat. Hmm. Terus